Di balik senyum yang menyimpan sepi, ada rindu yang tak pernah dimengerti. Ketika niat baik berubah menjadi getaran, disitulah sebuah rahasia mulai berjalan. Ini adalah kisah tentang kepedulian yang berbeda. Sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini. Tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Kali ini aku akan menceritakan pengalamanku dengan seorang wanita setengah baya, yaitu dengan Bi Yuni, umurnya 45 tahun. Bi Yuni ini adalah tante atau bibi dari istriku. Beliau ini adalah istri kedua dari suaminya. Dan resikonya, beliau ini sangat jarang diberikan perhatian oleh suaminya, sehingga belum punya anak. Sampai akhirnya akulah yang mendapatkan durian runtuhnya dari keadaan itu. Tahukah apa sebabnya? Kenapa Bi Yuni tak pernah halim? Karena ternyata selama 9 tahun berumah tangga dengan paman istriku, boleh dikatakan hanya 1 tahun saja dia berperan layaknya seorang istri sejati. Selebihnya selama 8 tahun selanjutnya, beliau hanya bisa itu dengan bakat dan talenta jawi jemawi suaminya. Itu semua beliau alami karena sang suami memiliki penyakit jantung kronis. Dan setelah sang suami sudah tiada, singkat cerita Bi Yuni sudah lebih kurang 1 tahun menjanda, sebatang kara, tidak punya anak, apalagi cucu, juga tidak bekerja dan juga tak memiliki usaha. Terlebih lagi peninggalan sang suami pas-pasan. Oleh karenanya, aku bersama istriku berniat untuk membelanjakan atau memberikan nafkah kepada Bi Yuni sampai urusan belanja dapur. Hidupnya pun sehari-hari hanya ditemani oleh seorang pembantu rumah tangga yang juga menjadi tanggungan kami. Setiap 2 minggu sekali istriku selalu datang menemui Bi Yuni untuk menjenguk, sekaligus membawanya belanja keperluan dapur di supermarket. Kalau aku sih paling hanya telepon dan hanya sebulan sekali saja menjenguknya. Dan semua ini kami lakukan hitung-hitung untuk balas budi. Karena sewaktu suaminya masih ada dan kondisi kehidupan kami belum mapan, kami begitu banyak dibantunya. Suatu ketika, istriku tidak dapat pergi untuk menjenguknya. Padahal sudah jadwalnya untuk belanja segala keperluan dapur Bi Yuni. Itu dikarenakan istriku sedang kurang sehat. Dan terpaksa aku menggantikannya. Hal ini bukan yang pertama kali, namun sudah sering. Mungkin hampir 4-5 kali. Namun yang kali ini, suatu hal yang luar biasa terjadi dan tak bisa kulupakan selamanya. Hawenak sih. Sore hari itu, aku langsung menuju ke rumahnya Bi Yuni untuk menggantikan istriku mengajak dan menemaninya belanja keperluan dapur. Sebagaimana biasanya, setibanya di rumahnya, aku langsung memarkirkan mobilku di garasi rumahnya. "Sore, Bik," sapaku sambil ku terus menghampiri Bi Yuni yang sedang tiduran di sofa sambil menonton TV. Ku cium tangannya dan kedua pipinya karena hal ini sudah menjadi satu kebiasaan di keluarga kalau bertemu. "Dengan siapa kamu, Darman?" beliau bertanya sambil melirikku ke arah pintu utama dan melihatku dengan kening dikerut. "Ya, dengan mobil lah, Bik,"
jawabku santai, dan berbalik ke arah kulkas untuk mengambil segelas air dingin. "Jangan kamu bercanda, Bibik tanya beneran ini, Man," sahutnya. "Darman tidak bercanda, Bik," jawabku sambil sekarang aku duduk di bangku tamu di depan sofanya sambil ikutan menonton TV. "Maksud Bibi, istrimu itu tidak ikut?" tanya Bi Yuni lagi. "Dia lagi tidak enak badan, Bi," jawabku sambil mengalihkan pandanganku dari TV ke arah Bi Yuni. Namun, pandanganku terhenti di kedua poangkal pupu yang sedang dilipat dan saling bertindihan. Kusadari beliau tidak sadar kalau dustwernya tersingkuap, atau dia tahu karena hal ini sudah biasa, maka tidak akan masalah bagi kami. Kali ini aku merasakannya agak aneh. Aku merasa tergetar dengan panorama ini. Aku cepat sadar, sehingga kualihkan secepatnya pandangan netraku lagi ke arah TV yang sedang menayangkan Dracin melalui YouTube. Tapi perasaanku menggoda, sehingga aku mencoba mencuri-curi pandang dengan meliruik ke arah yang tadi. Hatiku semakin tidak tenang, pikiranku mulai tidak normal. Tapi ku coba membuang pikiran baik yang sudah mulai tak menentu arahnya itu dengan nonton tayangan Dracin. "Bik," sapaanku berhenti. Aku ingin mengajaknya bicara, tapi pada saat aku menyapa itu, secara bersamaan aku memalingkan pandanganku lagi ke arah wajahnya. Namun pandangan netraku berhenti di bagian bantal sofa premium yang terlihat, dikarenakan daster itu terjerembab ke samping, karena pada saat itu posisi rebahannya di sofa miring. "Ada apa, Man?" tanyanya mengagetkanku. Aku segera memalingkan lagi pandanganku. "Ayo Bik, segera kita rapi-rapi. Sekarang sudah hampir jam 7 nih. Nantinya keburu supermarket tutup," ajakku. Man, badan Bibik rasanya lemes, kurang bersemangat. Bagaimana kalau besok saja kita belanjanya? Pinta Bi Yuni lesu. "Ya, Bibi, Darman sudah sampai di sini. Lagi pula besok saya ada kerja lembur loh, Bi," sahutku. "Ya sudah, kapan-kapan saja," sambungnya lagi. "Enggak lah, Bi, sekarang saja. Nanti kalau ditunda-tunda, jadi nggak jadi kayak dulu," jelasku. "Kamu memang orangnya keras kepala, Man. Kalau ada maunya, tidak bisa ditunda. Ya sudah, Bibi salin dulu. Tapi kalau nanti jadi sakit, kamu yang repot juga loh ya," ucapnya. Akhirnya dengan malas dia bangun dari sofanya menuju ke kamar. Aku pun melanjutkan nonton Dracin. Selang beberapa menit aku menunggu. Dengan tidak sabar aku pun meliruik ke arah pintu kamar. Dan tiba-tiba netraku terperanjat melihat panorama langka di dalam kamar. Kulihat Bik Yuni membeakangi pintu kamar yang tak ditutup. Sayangnya posisinya juga membeakangiku, sehingga aku hanya bisa untuk memandangnya dari beakang, dan cukup indah. Masih seperti ABG remaja, pikiranku semakin kacau. Akhirnya kami pun pergi untuk belanja. Setelah sudah lebih kurang setengah jam kami mengitari etalase demi etalase, tiba-tiba saja dari posisi berjongkok, Bik Yuni meraih tangan kiriku yang sedang berada di sebelahnya. Sambil menggandul di tanganku, Bik Yuni berdiri dan merapatkan badannya di sisiku langsung. Meletakkan wajahnya di bahu kiriku sambil bergumam, "Bibi pusing, Man. Ayo sudah."
Kemudian tangan kiriku mengait powinggulnya, setengah memeyuk dan berkata, "Ya sudah Bik, kita pulang saja. Kalau masih ada yang kurang belanjaannya, bisa dibeli di warung dekat rumah." Sesampainya di rumah, mobil aku parkir di depan rumah. Dan dengan bergegas aku turun, terus menghampiri sisi pintu kiri mobil untuk segera membukakan pintu bagi Bi Yuni. Pintu pun kubuka, kulihat beliau terasa berat mengangkat dirinya dari jok mobil. "Bantu Bibik dong, Man." Dasar tidak bertanggung jawab, hardiknya muanja. Aku pun langsung merangkul powinggulnya turun dari mobil dan langsung memapahnya ke dalam rumah. Setibanya di depan pintu masuk, pembantunya membukakan pintu dan aku sambil membopong Bi Yuni memerintahkan untuk menurunkan barang serta mengunci kembali mobilnya. "Bi, mau tiduran di sofa atau di hamar?" tanyaku kepada Bi Yuni. "Di hamar aja, Man," jawabnya singkat. Kami pun menuju hamar dan aku langsung merebahkan Bi Yuni di daifans. Dia pun rebahan sambil memegangi kepalanya. "Darman dalurin minyak kayu putih dulu ya, piut Bibi. Setelah itu Darman pijit kepalanya," pintaku padanya. "Man, jangan pulang dulu ya, temani Bibi sampai enakan," ucap Bi Yuni. Aku pun terkejut dengan suara itu, dan aku pun memalingkan mukaku ke arah wajah beliau. Sambil mengangguk, aku menjadi heran dan gemetar. Apakah ini sengaja dilakukannya? Batinku. Sementara pikiranku bertanya-tanya, tanpa kusadari, aku sudah nowekat. Untuk beberapa saat aku berpikir memulainya dari mana. Aku bingung. Tapi akhirnya aku putuskan untuk memeyuknya dari belakang dengan meluingkarkan tanganku. Tapi tiba-tiba saja ku dengar suara serak dan parau dari sebelahku. "Man, dari tadi Bibi tahu kalau kamu sangat nowekat dengan kenowekalan kamu sama bibimu ini. Aku sangat terkejut dan kaku karena aku takut dan merasa bersalah." Bik, belum selesai aku berbicara, tiba-tiba tanganku itu dipegangnya dan beliau berkata, "Tak apa-apa, Man. Kalau kamu masih belum lega, teruskan saja. Asal kamu bisa memberi kebahagiaan padaku." Tanpa menunggu aba-aba lagi dari Bibi Yuni, aku berkata, "Darman akan memberikan apa yang telah lama hilang dari Bibi malam ini." Selesai berkata itu, aku pun langsung mengeluarkan segala jurus kungfu yang aku punya selama ini, demi satu tujuan, yaitu memberikan bukti ke Bi Yuni, bukan cuma janji-janji palsu. Karena aku tahu Bi Yuni ini sudah cukup lama tidak lagi mengenal hal yang sangat disenangi oleh semua orang itu. Hingga akhirnya perlahan aku terjatuh ke samping kanan Bi Yuni yang sedang terbaring lunglai. "Maan, bagaimana ini? Rasanya Bibi akan terus inginkan hal satu ini. Bagaimana, Maan?" "Tenang saja, Bibiku sayang. Darman akan selalu ada bila Bibi membutuhkan kehadiran Darman. Bibi tinggal telepon dan saya akan langsung meluncur," ucapku penuh janji. "Bener loh ya, Maan?" tanya Bi Yuni mencoba mencari keyakinan. "Beneran, Bibi cuanti?" Dan itulah awal kisah pengalamanku bersama Bi Yuni yang telah lama tidak cua-cua ambarawa. Hingga sampai saat ini, kami masih sering dan hal ini menjadi rahasia kami. Di lain kesempatan,
Mungkin akan aku ceritakan kisah lainnya tentang Bikuni yang lebih asyik. Bagaimana menurut kalian? Coba tinggalkan komentar kalian ya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kesepian seseorang seringkali tidak terlihat di permukaan, namun bisa menjadi celah rapuh jika tidak dijaga dengan bijak, niat baik dan batasan. Dari Darman, kita belajar bahwa niat tulus untuk membantu kerabat yang membutuhkan harus selalu disertai dengan batasan yang tegas. Kepedulian tanpa benteng iman yang kuat bisa dengan mudah berubah arah menjadi hubungan yang tidak semestinya. Rapuhnya kepercayaan. Kepercayaan istri Darman kepada suaminya dan bibinya adalah sebuah amanah besar. Mengkhianati kepercayaan tersebut demi kepuasan sesaat adalah pengingat bagi kita semua tentang pentingnya menjaga integritas diri bahkan ketika kesempatan terbentang di depan mata. Tanggung jawab moral. Kisah ini menjadi cermin bahwa membantu seseorang tidak harus melibatkan keterlibatan emosional yang berlebihan. Menjaga kehormatan keluarga jauh lebih berharga daripada menuruti kelemahan sesaat yang berujung pada rahasia seumur hidup. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk menjaga hati, menghormati setiap ikatan keluarga, dan dijauhkan dari segala situasi yang dapat mencederai kesucian pernikahan. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah ini. Di sini, tentunya kami sebagai admin tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, channel 48 Hasi Ilit hanya berbagi pengalaman saja yang tidak untuk ditiru. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah nyata ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.